tetap semangat beraktivitas di tengah pandemi corona. Perbanyak ibadah, takarub ilallah, dan perbanyak istighfar kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah agar selalu dijauhkan dari wabah dan bala, terutama virus corona. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Pakai masker, selalu social distancing, kalau butuh bawa hand sanitizer dan juga facial. Kalau saya tidak memakai masker karena melihat lingkungan dan untuk awalan, for you all, welcome to my channel. Selalu menawan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terus tonton videonya dan semoga bisa. Video kita yang pertama yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kewarganegaraan di negara Indonesia kita tercinta ini dari segala macam aspek. Dari segi pemerintahannya, dari segi pendidikannya, dari segi industri perfilmannya dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia, yang tinggal di Indonesia dan punya keturunan orang Indonesia harus tahu betul bagaimana Indonesia rasanya. Dan sampai kita tinggal di Indonesia tapi fahamnya tentang negara lain itu nggak boleh. Semoga saja tidak. Perlu kita tahu, nggak cuma warga negara Indonesia saja yang belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Negara lain pun seperti Korea, Amerika, Cina, Jepang, mereka juga belajar tentang pendidikan kewarganegaraan mereka sendiri. Nah, tujuannya apa sih untuk kita belajar pendidikan kewarganegaraan? Intinya sebenarnya cuma satu, agar kita memahami betul bagaimana negara. Jika kita memahami betul bagaimana negara Indonesia kita memahami bagaimana kelebihan negara kita memahami bagaimana kekurangan negara kita memahami bagaimana budaya negara kita juga bisa memahami bagaimana negara Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, maka insya Allah kita tidak akan terdoktrin oleh negara-negara atau oleh negara lain. Pendidikan kewarganegaraan. Kalau kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, maka kita harus mengetahui apa sih pendidikan kewarganegaraan tersebut, apa saja landasan-landasan hukumnya, dan apa tujuan kita sebagai warga negara Indonesia belajar pendidikan kewarganegaraan. Perlu kita tahu semua, pendidikan kewarganegaraan mulanya berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1790 Masehi. Pertama kali dikenalkan oleh Henry Randall White. Sedangkan istilah civic atau civic education mulai dikenal oleh bangsa Indonesia pada tahun 1957 Masehi. Dan pada tahun 1962 Masehi, istilah civic atau civic education diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kewarganegaraan. Lalu pada tahun 1968, kewarganegaraan itu berubah nama menjadi pendidikan kewarganegaraan dan mulai masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Pendidikan kewarganegaraan seiring berjalannya waktu mengalami perubahan nama dan sebutan. Buktinya, pada tahun 1975 Masehi, nama pendidikan kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat dengan PMP. Pada tahun 1994, namanya berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sedangkan pada tahun 2000-an hingga sekarang namanya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan kewarganegaraan secara harfiah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Civic Education. Pendidikan kewarganegaraan secara istilah ada berbagai macam pendapat. Pendapat pertama itu pendapat dari Henry Randall White, yaitu seorang yang pertama kali mengenalkan tentang pendidikan kewarganegaraan. Menurutnya, pendidikan kewarganegaraan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam perkumpulan yang terorganisasi, baik organisasi politik, sosial, dan ekonomi, dan juga ilmu yang belajar tentang hubungan antara negara dengan warga negaranya. Pendapat kedua menurut Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk warga negara agar lebih memahami serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Pendapat yang terakhir yaitu pendapat dari Zamrani, salah satu anggota tim dari ICCE.
Ia berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Untuk landasan-landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, landasan utamanya salah satunya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan alinea keempat. Untuk alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk alinea keempat, yaitu kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk landasan-landasan utama lainnya ada di pasal 27 ayat 1, ada di pasal 30 ayat 1 dan 31 ayat 1. Dan juga untuk mengenai sistem pendidikan nasional terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dan yang terakhir, mengenai penyempurnaan inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK-PKN di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Terdapat dalam Kep Dirjen Dikti nomor 267 garing Dikti garing Kep garing 2000. Untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bertujuan untuk supaya kita memahami betul bagaimana negara Indonesia kita tercinta ini, dan agar kita bisa melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia dengan baik. Selain tujuan tersebut, ada juga yang namanya tujuan kurikuler. Apa sih tujuan kurikuler? Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh bidang studi atau mata pelajaran lain. Kalau tujuan kurikuler dalam pendidikan kewarganegaraan, berarti apa sih tujuan yang harus kita capai setelah belajar tentang pendidikan kewarganegaraan? Tujuan utama dalam tujuan kurikuler pendidikan kewarganegaraan adalah keterampilan sosial. Kita sebagai manusia, makhluk sosial yang butuh dengan yang lainnya, harus bisa bertindak secara terampil dan berpikir dengan cerdas dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Ini adalah penjelasan singkat mengenai pendidikan kewarganegaraan, mulai dari pengertian, landasan-landasan, dan juga tujuan kita sebagai warga negara harus belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Syukran bin Nadri. Don't forget like, comment, and subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.